Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang saya ambil dari kitab Usfuriyah. Selamat mendengarkan. Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amal yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika kamu telah melakukan keburukan maka susullah dengan melakukan kebaikan. Aku bertanya, apakah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan adalah perkataan la ilaha illallah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. La ilaha illallah termasuk salah perkataan. Satu kebaikan-kebaikan yang paling baik. Baiklah, langsung saja kita simak kisahnya. Kisah yang pertama adalah Tameng 7 Batu. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di tangannya terdapat tujuh batu. Ia berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat. Kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain. Tetapi masing-masing pintu neraka dihalang-halangi oleh masing-masing batu dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy. Para malaikat berkata, ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka. Allah Ta'ala menjawab, batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hamba-Ku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas, bagaimana bisa aku menyia-nyiakan haknya sedangkan aku menyaksikan kesaksiannya? Kemudian Allah memberikan perintah kepada para malaikat, masukkan ia ke dalam surga. Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Ketika ia sudah dekat dengan surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian kesaksian, tidak ada Tuhan selain Allah, datang dan pintu-pintu surga terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalamnya. Itulah kisah yang pertama. Mari kita simak kisah yang kedua, yaitu hikmah penciptaan neraka. Diceritakan dari Al-Imam As-Sahid Sayyidi Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya, dari ayahnya
Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi Musa, tambahan rahmat tercurah kepadanya, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau telah mencukupinya dengan nikmat dan rizkimu. Tetapi, mengapa Engkau menjadikannya di hari kiamat berada di nerakamu? Tanya Musa dalam munajatnya. Allah menjawab dengan memberinya wahyu, hai Musa, bangunlah dan bercocok tanamlah. Setelah itu, Musa alaihissalam pun melaksanakan isi wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia menanam tanaman, ia menyirami dan merawatnya hingga akhirnya ia memanen dan menggiling hasil tanamannya. Apa yang telah kamu lakukan dengan tanamanmu, hai Musa? Tanya Allah. Aku telah memanen habis. Ya Allah, jawab Nabi Musa, apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun tanamanmu? Tanya Allah. Aku meninggalkan sebagian tanaman yang tidak baik, tidak berbuah, jawab Musa. Allah berkata, hai Musa, sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Musa bertanya, siapa dia? Ya Allah. Allah menjawab, orang yang tidak memiliki kebaikan adalah orang yang enggan mengatakan, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kisah-kisah yang menakjubkan dan dapat kita teladani. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.